Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat senang kepada kita. Adapun mungkin yang sedang di dalam keadaan sakit, yang sedang menonton ini, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita ucapkan yakni kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini sebenarnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NIM 2384110131. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari metode-metode tabligh. Di sini saya sedang mengerjakan UAS dari tabligh itu sendiri, dan saya memilih untuk menjelaskan bagian metode tabligh. Langsung saja ya. Jadi sebelum membahas metode tabligh itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang apa itu tabligh. Tabligh itu berasal dari kata kerja, berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan. Menurut pandangan Muhammad Natsir, tabligh berarti balagho, yang artinya menyampaikan dengan sempurna, seperti dalam kalimat balaghul mubin, yang artinya menyampaikan keterangan yang jelas sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal dan dapat ditangkap oleh hati, kemudian dapat pula dicerna oleh kedua-duanya. Tabligh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang ayat 67 menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk menyampaikan tabligh, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yaitu yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, maka kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Bisa disimpulkan bahwasannya tabligh itu sendiri adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudaranya dengan tujuan untuk mengingatkan ataupun sekedar menyampaikan dengan sasaran bahwasannya mungkin ada
umat muslim yang sedang di dalam jalan yang tidak benar bisa kembali ke jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini mengingat ayat yang tadi saya bacakan, mengingatkan Rasul akan kewajiban menyampaikan ajaran agama, yakni petunjuk Allah yang diturunkan kepada ahli kitab, tanpa menghiraukan kritik dan ancaman mereka yang disertai dengan jaminan keamanan beliau. Dan apabila tidak dikerjakan apa yang diperintahkan ini, walau hanya meninggalkan sebagian kecil dari apa yang harus engkau sampaikan, maka ia berarti tidak menyampaikan amanahnya secara keseluruhan. Langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu mengarah kepada metode-metode tabliknya itu sendiri, yaitu materi yang saya pilih untuk dijadikan sebagai isi dari video ini. Metode tablik itu sendiri adalah cara untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada objeknya. Metode yang terdapat dalam tablik sama dengan metode yang ada dalam dakwah, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada 3 cara atau 3 metode tabligh yang bisa dipakai untuk menyampaikan tabligh itu sendiri. Yang pertama yaitu yang disebut dengan al-hikmah, yaitu kemampuan seorang dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi yang logis dan bahasa yang komunikatif. Maksudnya di sini adalah kemampuan seorang mubalignya itu sendiri dalam menjelaskan tablighnya itu dengan keadaan yang realitas, maksudnya dengan dirinya sendiri, dengan perkataan atau alasan-alasan yang logis dan bisa dimengerti oleh mabluknya itu sendiri. Dan juga bahasanya tentu harus dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung orang yang sedang atau bisa disebut mabluk, tidak menyinggung seorang mabluknya itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu dengan sebutan, jadi yang kedua adalah al-mau'idah hasanah, yaitu ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia. Jadi maksudnya di sini adalah ucapan yang diberikannya itu mengandung bimbingan ataupun sebagai pendidik.
Maksudnya pendidik di sini adalah sebagai edukasi supaya si mablumnya itu bisa termotivasi ataupun bisa merubah. Misalkan si mablumnya itu sedang dalam jalan yang tidak benar dan diingatkan oleh si mubalik. Nah, di dalam katanya itu harus bisa mengandung kata bimbingan atau kata edukasi yang bisa merubah si mabluk tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu eh, al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik dengan menyajikan argumentasi yang jelas dan bukti yang kuat. Dan juga dalam perdebatan ini harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Maksudnya di sini itu eh, jadi misalkan eh, ada mubalik dan mablum yang misalkan nih ada mubalik yang mengingatkan seorang mablum atau memberitahu seorang mablum. Nah, si mablumnya itu memberi pendapat lagi ya. Atau contohnya gini, eh, misalkan si mubalik, bro, lu harus gini gini gini. Nah, si mablumnya itu berpendapat lagi, oh menurut saya enggak gitu. Nah, jadi dalam adu pendapatnya itu, berdebatnya itu, kita harus melihat attitude, melihat etika cara berbicara, jangan sampai berdebatnya itu dengan yang berlebihan sampai menghasilkan keributan. Dan dalam perdebatannya itu harus dengan argumentasi yang jelas dan bukti-bukti yang kuat melalui Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari materi metode tablik yang saya jelaskan di sini. Untuk kesimpulannya, setiap manusia harus bisa saling mengingatkan apapun caranya, ataupun mungkin ada teman yang sedang di dalam keadaan di dalam jalan yang tidak benar, kita sebagai teman harus bisa mengingatkannya, diterima ataupun tidak. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi 'usr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Mungkin cukup sekian materi dari saya atau penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah melihat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.